Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sarra ala nahjihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian jamaah pengajian Jumat malam Masjid Namira yang saya hormati, wa bil khusus jajaran takmir masjid yang hadir pada kesempatan ini, kita tetap dan terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dipertemukan dalam sebuah kegiatan yang mudah-mudahan ini memberikan manfaat buat kita semua dalam rangka upaya kita yang terus-menerus ingin untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tadi pas Isya itu hujan deras ya di Lamongan, bahkan tadi saya sempat WA takmir ya, apakah pengajiannya terus atau diliburkan, tapi katanya ya kita teruskan, dan alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan ini. Bapak Ibu sekalian, sepekan ini ada peristiwa yang merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pertama-tama adalah terbakarnya kawasan yang sangat luas di California atau Los Angeles, Amerika, dan kemarin yang baru saja terjadi di negeri kita ya, sebuah kawasan perbelanjaan terbesar di Jakarta yaitu Glodok Plaza terbakar. Orang banyak membuat penafsiran-penafsiran, banyak membuat asumsi-asumsi dengan sudut pandang mereka masing-masing. Tapi yang jelas bahwa musibah yang menimpa manusia itu diakibatkan oleh tangan mereka sendiri, itu yang pasti. Dan itu adalah Al-Quran ya, bahwa musibah yang menimpa manusia itu sebetulnya karena kesalahan mereka sendiri. Oleh karena itulah saya kira dalam kondisi dan posisi seperti itu kita pun harus melakukan introspeksi. Belum tentu dalam kondisi seperti itu kita ini berada di pihak yang benar. Dan karena itu tatkala kemudian ada musibah yang kemudian terjadi seperti kemarin, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah ujian komentar kita ini. Jangan sampai kita membuat komentar-komentar yang salah sehingga akhirnya kesalahan yang mereka alami kita juga melakukannya akibat komen-komen kita yang tidak benar. Dan karena itulah saya kira kita berbicara soal data, fakta dan peristiwa begitu saja, dan kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah teguran kepada kita. Ada tiga ya kriteria menurut Ibnu Qayyim ketika musibah itu terjadi itu. Pertama, ketika musibah itu terjadi kemudian yang terkena musibah itu dia mengeluh dan kemudian melakukan tindakan-tindakan fatal yang terkait dengan terjadinya musibah itu, maka musibah itu bernilai azab ya. Musibah itu bernilai azab. Yang kedua, ketika musibah itu terjadi ya, dan kemudian dia sabar dengan musibah itu, maka musibah itu bisa bermakna sebagai sebuah peringatan ya. Dan kemudian yang ketiga, ketika musibah itu terjadi dan kemudian dia ridho dengan musibah itu, bahwa inilah cara Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan derajat keimanannya, maka dalam posisi itu
musibah itu menjadi sebuah sarana bagi Allah untuk meningkatkan derajat keimanannya. Dan di setiap musibah itu terjadi, itu mesti ada 3 model orang seperti ini. Jadi misalnya kayak di California kemarin misalnya ya, itu yang muslim kan ada, ya. Orang-orang muslim di situ juga ada, meskipun jumlahnya tidak begitu besar. Nah, tentu mudah-mudahan bagi mereka-mereka yang muslim, saudara-saudara kita, mudah-mudahan bisa mendapatkan 2 tadi, yaitu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka sabar di dalam menerima musibah itu, dan kemudian yang kedua, mudah-mudahan di antara mereka ada yang ridho dengan musibah itu, dan kemudian itu menjadi sarana bagi Allah untuk meningkatkan derajat mereka. Saya kebetulan kenal baik dengan salah seorang imam, ya, yang imam masjid yang ada di Los Angeles itu, dan kemudian mengabarkan kepada saya tentang peristiwa yang terjadi itu. Memang kalau kita lihat Los Angeles itu kan istilahnya markazul ilmi wal fujur gitu. Jadi pusat peradaban dan pusat kemaksiatan gitu. Ya, di sana semua ada itu. Orang pintar banyak, ya. Orang berbuat maksiat juga banyak, ya. Ya, kalau kita pernah mendengar ada sebuah kota, yang kota ini selalu dijadikan sebagai tempat untuk mengadakan pertandingan tinju dunia, itu ada di sana, Las Vegas namanya. Ya, Hollywood sebagai pusat industri film Amerika itu juga ada di sana, ya, ada di sana. Jadi intinya adalah bahwa ya orang-orang besar, ya, orang-orang besar dengan cerminan kebesaran masing-masing, apakah besar budayanya, filmnya, ilmu pengetahuannya, itu ada di sana semuanya. Tapi kalau kita lihat Bapak sekalian, itulah cara Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahu kita tentang bagaimana kesombongan itu tidak ada artinya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, begitu ya. Jadi ketika ada sebuah acara besar di sana itu, jadi ada acara besar, dan di acara besar itu kemudian dibuat siapakah yang berjasa dengan acara itu, maka disebut ada 2 yang berjasa di situ. Yang pertama adalah penyelenggara, dan kemudian yang kedua adalah mereka sebut sebagai ibu mereka yang kemudian bisa menjadikan mereka tumbuh menjadi orang yang mengadakan acara itu. Ketika disebut nama Tuhan, ya, itu nggak disebut sama sekali. Tuhan tidak ada jasa di dalam acara dan agenda besar itu, sehingga kemudian mereka menyebut Hollywood sebagai kota tak bertuhan dan seterusnya. Itu juga ada, dan kemudian nggak lama setelah itu muncullah musibah besar itu. Tapi saya ingin mengatakan pada kesempatan ini, California itu sebuah wilayah yang hampir tiap tahun itu terjadi kebakaran. Hampir tiap tahun terjadi kebakaran, dan kemarin itu memang yang terbesar. Ya. Di sana orang-orang yang anti Palestina ada, orang-orang yang pro ke Palestina juga ada. Ya, sama-sama adanya gitu. Jadi yang mendukung kemerdekaan Palestina dari skala rakyat ya ada, ya. Yang mendukung Palestina dari skala rakyat ada, yang anti Palestina juga ada, ya. Di sana adalah seorang anggota DPR dari Partai Demokrat, ya, seorang muslimah yang bernama Ilhan Omar, itu juga pro Palestina tentu gitu kan. Nah, tetapi yang anti Palestina juga ada. Bahkan ada salah seorang mantan artis yang sangat terkenal, ya, yang dia sangat benci kepada Palestina, dan bahkan dia selalu membuat tagar kill them gitu ya. Jadi bunuh mereka semuanya. Itu kemarin yang rumahnya ikut terbakar habis. Jadi kalau kita melihat musibah, kata Ibnul Qayyim, ya 3 ini. Kalau kemudian orang terkena musibah itu kemudian teriak-teriak dan tidak rela kenapa musibah itu terjadi, layaknya orang-orang kafir Quraisy waktu itu, ketika musibah terjadi mereka menjambak rambut, merobek baju dan seterusnya, itu tandanya azab, ya. Tapi kalau kemudian orang itu sabar dengan musibahnya itu,
maka ini adalah cara Allah untuk memberikan peringatan buat mereka. Karena sebagaimana kita tahu, di antara cara Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kaum muslimin yang berbuat salah, Allah menurunkan musibah buat mereka dan kemudian mereka bersabar dengan musibahnya itu. Dan yang ketiga, ini yang peringkat tertinggi, dia ridho apapun skenario Allah Subhanahu wa taala buat mereka. Dan karena itulah ini adalah orang yang naik derajat atau naik pangkat keimanannya dengan adanya musibah, dengan adanya musibah tersebut. Nah, Bapak sekalian, pada kesempatan ini ya saya ingin menyampaikan materi tentang yang membuat Allah marah. Ya. Jadi saya ingat Pak Jalil ya, beberapa waktu yang lalu judulnya kok serem-serem terus gitu ya. Ya kita buat serem aja gitu. Ya, karena apa? Karena di dalam Al-Quran itu kalau kita lihat Bapak sekalian, tugas Rasulullah SAW itu adalah basyiran wa nadhiran, memberikan kabar gembira dan pada saat yang sama juga memberi ancaman gitu. Dan dalam konteks Al-Quran keduanya ini hampir sama, antara yang serem-serem itu dengan yang memberikan kabar gembira. Nah, kita coba mengambil yang ini karena seringkali kita itu banyak yang terlena dengan yang kabar gembira itu, dan mudah-mudahan tidak tentunya, tapi kita melupakan hal-hal fundamental yang seolah-olah serem tadi itu. Saya mengambil tema ini dan tentu mudah-mudahan ini bisa menjadi peringatan buat kita semuanya. Saya awali dengan doa Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah. Ya, dari Aisyah. Saya baca di sini. An Aisyata qalat, dari Aisyah beliau berkata, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firash. Suatu malam aku kehilangan Rasulullah SAW yang tidur di sampingku. Jadi beliau tidur di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian saat beliau qiyamul lail, barangkali seperti itu, Aisyah terbangun dan kemudian tidak mendapati Rasulullah ada di samping beliau. Faltamastuhu, ya, maka aku kemudian meraba-raba, ya gitu ya, meraba-raba ya, karena memang tidak ada lampu penerang seperti yang kita jumpai sekarang ini. Fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjid, gitu ya. Maka tanganku menyentuh kedua kakinya yang saat itu sedang sujud gitu. Jadi fil masjid di situ maksudnya sedang sujud, karena Rasulullah SAW sedang qiyamul lail, dan beliau ketika qiyamul lail, ketika sholat tahajud itu ada di rumah beliau, di bilik beliau yang di samping masjid. Dalam riwayat Imam An-Nasai itu bunyinya wa huwa sajidun, ya, dan saat itu beliau sedang sujud. Wa huma mansubatan, di mana kaki beliau waktu itu ya dalam kondisi tegak. Jadi tegak itu kaki yang tegak ya. Saya maaf ngasih contoh aja ya supaya jelas. Tegaknya itu maksudnya begini. Sujud kan? Jadi begini. Nah ini tegak ini. Ya. Jadi yang dimaksud dengan tegak itu begini nih. Nah ini yang akhirnya menjadi syarat orang itu sujud, ya, itu kan kakinya seperti itu dan sebisa mungkin 5 jari-jarinya itu menghadap kiblat, ya kan, itu syaratnya sujud, ya kan. Jadi kondisi kaki dalam kondisi tegak, dan masing-masing kelima jarinya itu menghadap kiblat, artinya dibeginikan, ya kan. Itu sebabnya orang ketika sujud gak boleh kakinya itu diangkat ke atas dan tidak menyentuh tidak menyentuh karpet gitu ya. Itu maksudnya. Jadi wahuma mansubatan, dan kedua kakinya itu berdiri tegak, jadi tumit di atas gitu maksudnya. Wahwa yakul, saat itu beliau berdoa. Jadi inilah doa yang dibaca Rasulullah SAW
ketika beliau sujud saat qiyamul lail, saat sholat tahajud, ya. Jadi ini salah satu doa yang dibaca Rasulullah SAW ketika sujud, ya, ketika qiyamul lail atau sholat tahajud. Makanya banyak sekali doa-doa sujud yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Ini salah satunya, ya, ini salah satunya. Nah, apa doanya itu, sekalian? Merinding menurut saya doa ini. Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhomu dari murkamu. Ya, aku berlindung dari ridhomu, aku berlindung dengan ridhomu dari kemarahanmu. Ya, saya ulang sekali lagi. Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung dengan ridhomu dari murkamu. Artinya antitesa dari murka dan kemarahan Allah itu adalah ridho Allah. Kira-kira begitu, ya. Jadi antitesa dari kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ridho Allah. Kemudian wa bimu'afatika min uqubatik. Aku berlindung dengan ampunanmu, dengan maafmu dari hukumanmu, gitu ya. Wa a'udzubika minka, aku berlindung kepadamu dari siksamu. La uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Aku tidak kuasa menghitung pujian atasmu sebagaimana engkau memuji dirimu. Ya. Jadi Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika an uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Sekalian, yang terbayang dalam benak saya adalah bahwa bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia paling baik yang belum pernah ada tandingannya di dalam sejarah, gitu ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau masih berlindung kepada Allah agar Allah tidak memarahi beliau. Ya kan? Beliau masih berlindung dengan ridha Allah dari kemarahannya. Ya, berlindung dengan kemaafan Allah, ya, dari hukumannya dan seterusnya. Makanya apalagi kita. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berstatus sebagai seorang nabi dan rasul, sayyidul anbiya wal mursalin, penghulu nabi dan rasul, orang yang paling bertakwa, itu masih bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak marah kepada beliau. Nah, artinya apa sekalian? Artinya banyak sekali aspek-aspek dalam perilaku manusia yang mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, artinya ada banyak aspek-aspek dalam kehidupan manusia yang mengundang murka dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan seringkali banyak orang yang tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu membuat Allah marah. Ya, apa yang dilakukannya itu membuat Allah marah. Itu orang tidak menyadari. Gitu. Nah, makanya sekarang di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan mengapa Allah itu marah dan atas perbuatan apa yang dilakukan manusia Allah itu marah. Ya, tapi saya tidak mengungkap semuanya. Saya hanya menyampaikan beberapa di antaranya, di mana beberapa di antaranya ini satu saya ambil dari Quran dan yang lainnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu terkait dengan kemungkinan terjadinya di dalam perilaku kita. Artinya sangat mungkin perilaku ini akan bisa mengundang kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala dan mohon maaf mudah-mudahan tidak, gitu ya. Kita punya potensi melakukan perilaku itu yang kemudian menyebabkan Allah marah. Nah, apa saja itu saya kira ya ada banyak, nanti mungkin kita bisa menambahnya sendiri di rumah. Di antara, makanya saya mengatakan di antara karena saya tidak menyebutkan semuanya, di antara perilaku yang membuat Allah marah. Pertama, rakus, gitu. Ini yang dari Al-Qur'an ya.
di surat Toha ayat yang ke-81. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wala tadghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi wa man yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawad. Makanlah di antara rezeki baik yang telah kami berikan kepada kalian, dan jangan sekali-kali kalian melampaui batas yang menyebabkan kemarahanku menimpa kalian. Jadi ini Bapak sekalian, melampaui batas dalam hal makan berarti kan rakus, gitu ya. Artinya apa? Artinya ketika orang itu rakus, maka pasti akan banyak tindakan-tindakan kecerobohan yang akan dia lakukan, di mana tindakan-tindakan itu akan mengundang murka dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika saya pernah menyampaikan, di antara aktivitas manusia yang banyak mendapatkan aturan dari Rasulullah SAW itu adalah bab makan. Ya kan, bab makan, sampai doanya ada beberapa, akhlaknya juga ada beberapa, bagaimana seharusnya orang itu makan, ya kan, dan begitu seterusnya. Dan ingat Bapak sekalian, cara makan seseorang itu akan mencerminkan perilakunya. Apa yang dimakan seseorang itu akan mencerminkan perilakunya. Itu sebabnya haram di dalam hal makanan itu ada dua. Yang pertama jenisnya, dan yang kedua sumbernya. Ya kan? Jenisnya itu nggak banyak. Ya kan? Sumbernya apa, jenisnya nggak banyak. Ya, khurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. 4. Cuma itu kalau dari sisi jenisnya, tidak banyak. Justru yang haram yang banyak itu sumbernya. Ya, nasi itu halal. Ya, tapi dia bisa menjadi haram ketika sumbernya dari jalan yang haram. Nah, itu salah satu contohnya itu. Ya kan? Daging sapi itu halal. Ya, halal. Dia bisa menjadi haram ketika cara menyembelihnya tidak benar. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketika orang itu memiliki sifat rakus, maka orang ini sudah tidak penting untuk melihat jenis dan sumbernya. Ya, kira-kira begitu. Ya. Jadi saya tuh pernah ke Manado sekalian ya. Di sana itu ada sate kucing. Ya. Ya mungkin ada orang mengatakan itu tidak haram, tapi sopo kira-kira sing gelem mangan kucing. Di Sumatera Utara ya, kan di sana banyak saudara-saudara kita dari Batak ya. Itu biasa makan anjing misalnya. Ya kan? Itu dari jenisnya. Orang bisa merasa jijik gitu ya dengan jenisnya. Nah, ini menurut saya yang menjadi apa ya, peringatan buat saya sendiri dan kita semuanya, karena di antara kita tidak ada yang bisa mengklaim bahwa kita lebih baik dari yang lain. Seringkali banyak orang itu yang begitu hati-hati dari jenisnya, tapi nggak hati-hati dari sumbernya. Ya kan? Hati-hati dari sisi jenisnya, tapi nggak hati-hati dari sumbernya. Orang bisa mengeluarkan makanan dari mulutnya ketika diberitahu bahwa babiku gitu ya. Tapi mungkin orang akan biasa-biasa saja ketika diberitahu bahwa itu sumbernya dari korupsi itu gitu. Ya kan? Ini peringatan buat kita semuanya. Orang lebih patuh ketika jenisnya, ya kan? Tapi mereka jarang patuh ketika diberitahu sumbernya. Ini, ya makanya sekalian, ini dalam kondisi seperti ini, inilah yang terjadi. Padahal, ya, fayahilla alaikum ghadabi gitu. Begitu kalian rakus, maka itulah yang menyebabkan kemarahanku menimpa kalian. Ya, kenapa? Karena orang rakus itu sudah nggak punya parameter benar dan salah. Ya, orang rakus itu sudah tidak ada parameter halal dan haram. Itu masalahnya. Dan ini bisa melanda siapa saja itu.
bisa melanda orang-orang yang faham terhadap agama, bisa melanda orang-orang biasa, bisa melanda orang-orang awam. Ya, itu. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran disebut sebagai ulama-ulamanya Bani Israel, mereka faham agama, tapi mereka rakus, sehingga disebut oleh Allah sebagai yakuluna amwalan nasi bil batil. Para rahib-rahib Bani Israel itu mereka suka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Jadi oknum-oknum ulama mereka mengalami situasi itu, dan itu juga bisa terjadi sekarang. Ya, bisa terjadi sekarang. Naudzubillah. Mudah-mudahan tentu tidak terjadi di kita, dan mudah-mudahan Allah melindungi kita dari itu semuanya. Karena ini bisa terjadi pada siapa saja. Itu, ya. Jadi ini perilaku pertama yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu marah kepada hambanya manakala dia rakus, fayahilla alaikum ghadabi. Itu yang menyebabkan kemarahanku menimpa kalian. Yang kedua, menyakiti Nabi. Ini sebuah kasus Bapak sekalian, ya. Di dalam hadis ini ada dua kasus yang waktu itu Rasulullah SAW sangat-sangat terluka. Yang pertama, istadda ghadabullahi ala qaumin fa'alu bi nabiyhi yushiru ila rabaiyatihi. Ya. Allah sangat marah kepada satu kaum yang mencederai nabinya. Beliau mengisyaratkan kepada gigi gerahamnya. Nah, dalam perang Uhud sekalian, Rasulullah SAW itu kena tombak, dan akibat lemparan tombak itu sehingga gigi beliau, ya, gigi geraham beliau yang mulia itu rompal gitu ya. Ya, rompal. Saat itulah beliau bersabda seperti ini. Ya, waktu itu kemudian beliau dirawat oleh Fatimah dan Ali bin Abi Thalib gitu. Bahkan ada seorang kafir Quraisy yang bernama Abdullah bin Abi Mu'aid itu berteriak dengan lantang, saya telah membunuh Muhammad. Padahal yang dibunuh itu adalah seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair yang memiliki wajah yang sangat tampan mirip Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri waktu itu terkena tombak di dalam perang Uhud, yang karenanya kemudian gigi geraham beliau itu lepas, ya, dan kemudian dirawat oleh Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau bersabda saat itu, istadda ghadabullahi ala qaumin fa'alu binabiyhi. Allah sangat marah kepada suatu kaum yang mencederai nabinya. Beliau mengisyaratkan kepada gigi geraham beliau yang lepas waktu itu, ya. Istadda ghadabullahi ala rajulin yaqtuluhu Rasulullah fi sabilillah. Allah sangat marah kepada orang yang hendak dibunuh Rasulullah SAW dalam rangka fisabilillah. Jadi ada orang yang bernama Ubay bin Khalaf. Sebelum perang Uhud itu, ya, beliau ditantang oleh orang yang bernama Ubay bin Khalaf tersebut. Jadi ditantang mau dibunuh. Tapi ketika menantang itu, orang ini mengirim kurir. Disampaikanlah kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, engkau mau dibunuh oleh Ubay bin Khalaf. Rasulullah bersabda, bal aqtuluhu insyaallah. Tidak, saya yang akan membunuhnya insyaallah. Ya, saya yang akan membunuhnya insyaallah. Dan di dalam perang Uhud itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala beliau membunuh Ubay bin Khalaf. Dan inilah satu-satunya orang yang pernah dibunuh Rasulullah SAW. Jadi beliau yang berperang sebanyak 38 kali memimpin peperangan, itu sekali itu beliau membunuh orang. Itu pun karena beliau ditantang. Ya, itu pun karena beliau ditantang. Lebih jelasnya saya kira kita bisa melihat di buku-buku sirah, atau saya kira bisa searching di internet. Coba siapakah ya orang yang dibunuh Nabi, keluarlah nama yang bernama Ubay bin Khalaf, bukan Umayyah bin Khalaf. Itu saudaranya. Kalau Umayyah bin Khalaf itu juragannya
Bilal bin Rabah. Ini Ubay bin Khalaf, gitu ya. Jadi inilah satu-satunya orang yang dibunuh Rasulullah SAW dari sekian puluh kali beliau memimpin peperangan. Bapak sekalian, apa ini maknanya? Salah satunya, ini adalah hal-hal yang bersifat fisik, tapi ada menyakiti beliau yang tidak bersifat fisik, ya kan? Sekarang betapa banyak kita jumpai kasus-kasus yang mereka melecehkan Rasulullah SAW, gitu. Termasuk diantaranya yang pernah kita dengar selama ini, ya, membuat karikatur jelek tentang Nabi dan seterusnya. Mungkin di 2 kaleidoskop dunia Islam di 2 tahun ini kita tidak menjelaskannya, tapi di 3 tahun yang lalu kita sempat menyampaikan. Bukan berarti sekarang tidak ada, gitu, ya, tapi karena kita lewati aja, ya, tetapi selalu ada itu. Nah, ini sebab yang kedua mengapa Allah Subhanahu wa taala marah kepada manusia, yaitu ketika mereka menyakiti nabinya. Yang ketiga, sombong dan sewenang-wenang. Ya. Di dalam hadis ini Rasulullah bersabda, "Yushiku intolat bika muddatun antara qauman fi aidihim mithlu adnabil baqar yaghduna fi ghadabillah wa yaruhuna fi sakhatillah." Kata Rasulullah SAW, ya, kepada Abdullah bin Amr bin As waktu itu, perawi hadis ini, "Bila usiamu panjang, kau hampir melihat kaum tangan mereka menggenggam cambuk seperti ekor sapi, tapi pagi harinya mereka berada dalam kemarahan Allah dan sore harinya mereka berada dalam kemurkaan Allah." Maksudnya adalah muncul orang-orang dengan harta kekayaan yang mereka miliki atau dengan kuasa yang mereka miliki, mereka bertindak sewenang-wenang kepada orang lain. Ya, mereka bertindak sombong dan sewenang-wenang kepada orang lain. Karena itu saya beberapa kali menyampaikan tentang persoalan ini, Bapak sekalian, karena kesombongan ini adalah sebuah dosa yang mendekati syirik sebetulnya. Dan hampir keduanya ini tidak bisa dipisahkan. Ketika orang itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, hampir bisa dipastikan orang ini sombong. Dan puncak kesombongan seseorang adalah manakala mereka menandingi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan oleh Fir'aun yang mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Begitu. Nah, kalau kita lihat di antara 99 Asmaul Husna itu ada Al-Mutakabbir, maha sombong. Itu Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak memiliki sifat itu dan bukan manusia. Dan sekalian, kalau kita lihat di dalam inspirasi dari takbir Allahu Akbar, itu kan kesana sebetulnya. Begitu kita mengatakan Allahu Akbar, semua makhluk, semua manusia itu kecil, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Oleh karena itu kita jangan sekali-kali memandang orang dengan kebesaran, ya. Jadi jangan sekali-kali kita merasa besar kepada orang, ya. Karena itu akan berpotensi membawa kita kepada kesombongan. Begitu pula jangan sekali-kali kita merasa kecil di depan orang, karena sama-sama kita dengan mereka, sama-sama kecil. Karena yang maha besar itu hanya Allah. Karena begitu kita merasa kecil di depan orang, maka kita akan berpotensi memiliki sifat kejiwaan yang sangat jelek. Apa? Underdog, ya kan? Merasa rendah diri dan seterusnya. Sementara mereka ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Dan inilah yang kemudian dulu diperangi Rasulullah SAW ketika sistem perbudakan demikian marak di Mekah, yang kuat menindas yang lemah. Kenapa? Karena mereka merasa besar di depan orang-orang mustadafin. Dan kadang-kadang kan perasaan seperti itu muncul di kita. Manakala ada orang yang status sosialnya di bawah kita, maka dengan mudahnya kita merasa besar di depan mereka. Harus kita hindari itu.
Karena itu ketika itu muncul, segeralah kita ambil wudhu dan kemudian kita sholat dan mengatakan Allahu Akbar. Yang maha besar itu hanya Allah, yang besar itu hanya Allah. Kita semuanya ini kecil, kan begitu mestinya. Ya, nah sekalian, yang menyebabkan Allah itu marah kepada hambanya adalah ketika hambanya itu sombong. Karena kesombongan itu biasanya akan mengarahkan orang kepada sifat kesewenang-wenangan. Dan ini bisa terjadi pada siapa saja. Ya, bisa terjadi pada siapa saja. Dalam kondisi masyarakat seperti itu biasanya orang-orang seperti ini nggak tersentuh hukum. Ya, orang seperti ini tidak tersentuh hukum karena hukum bisa dibeli, kira-kira seperti itu. Ya, sehingga akhirnya jadilah mereka sebagai orang-orang yang sewenang-wenang di dalam hidupnya. Tapi saya ingin mengatakan pada kesempatan ini, kesombongan atau kesewenang-wenangan pada tahap pertama itu muncul di dalam perasaan. Dan ketika muncul di dalam perasaan, semua orang bisa kena itu, termasuk kita. Ya, termasuk kita. Naudzubillah gitu ya. Jadi begitu tahap yang pertama ini muncul, itu kan adanya di dalam perasaan. Makanya merasa lebih ya di depan orang lain. Dan biasanya saya berkali-kali menyampaikan ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Merasa lebih itu biasanya karena 5 hal. Ya. Karena rupa, ya kan, kemudian karena harta, karena kuasa, karena status sosial, dan karena ilmu. Ya, begitu dia merasa tampan, merasa lebih cantik dari yang lain, dia merasa lebih dari yang lain. Dan ketika merasa lebih dari yang lain, kemudian diartikulasikan dalam bentuk kata-kata, diekspresikan dalam bentuk sikap, biasanya di situ muncul yang namanya kesombongan. Makanya kesombongan ini Bapak Ibu sekalian itu juga bertingkat-tingkat. Gitu. Sama ketika orang itu punya harta kekayaan yang lebih banyak dari orang-orang yang ada di sekitarnya, juga akan muncul sikap itu. Ya, akan terekspresikan dan teraktualisasikan dalam bentuk sikap. Begitu pula ketika dia punya kuasa, begitu pula ketika dia punya status keturunan yang seolah-olah lebih mulia dari yang lain. Begitu pula ketika dia memiliki ilmu, yang dengan ilmunya itu dia merasa lebih pintar dari yang lain. Kelima hal ini Bapak Ibu sekalian, itu tetap menjadi pedang bermata dua. Bisa digunakan untuk hal-hal yang positif, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa juga digunakan untuk hal-hal yang negatif dalam rangka bangga, bermewah-mewah, dan kemudian sombong di depan orang lain. Ya, itu yang ketiga. Makanya di sini dikatakan yaghduna fi ghadabillah wa yaruhuna fi sakhatillah. Jadi pagi harinya mereka berada dalam kemarahan Allah, sore harinya mereka berada di dalam kemurkaan Allah. Maksudnya hari-harinya itu digunakan untuk melakukan tindakan kesewenang-wenangan yang itu hanya akan mengundang murka dan mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga. Yang keempat, sumpah palsu. Ya. Ini juga mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Saya ini hadis muttafaqun alaih ya. Man halafa ala malim ri'in muslimin bi ghairi haqqihi laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang bersumpah atas harta seorang muslim yang bukan haknya, yakni dengan maksud akan diambilnya dengan menggunakan sumpah dusta, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, maka dia akan menemui Allah dalam keadaan Allah sangat marah kepadanya. Terus sekalian, ya kan, dalam pengadilan itu kan ada namanya sumpah. Ya, ini sebetulnya kasus yang sederhana. Ya,
iki tekmu ta tanah iki. Ya. Kalau bukan punya dia, ya dijawab, oh enggak, ini bukan punya saya. Ya. Tapi ketika terjadi perebutan misalnya, kan enggak seperti itu. Ya, dia akan melakukan sumpah palsu. Iya, ini punya saya. Ya, dan kemudian dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ayo sekalian, inilah yang menyebabkan tuh Allah itu marah karena asma Allah digunakan untuk bersumpah palsu. Sementara yang mendengarkan sumpah itu akan menganggapnya jujur. Mengapa? Dia bersumpah atas nama Allah. Mereka-mereka yang bersumpah palsu seperti itu kan disumpah atas nama Allah. Ya kan? Makanya ayo sekalian, saya lupa itu ayatnya, mungkin 72 kalau nggak salah ya. Surat Al-Furqan. Ya. Surat Al-Furqan ayat 72. Jadi di surat Al-Furqan mulai ayat 60-an sampai ayat yang terakhir ya, itu diceritakan tentang ciri-ciri ibadur rahman, ciri-ciri hamba-hamba Allah yang baik. Nah, di ayat yang ke-72 dari surat itu ya, surat Al-Furqan itu Allah berfirman begini, walladzina la yashhaduna zur. Ciri ibadur rahman itu adalah mereka yang tidak bersaksi dengan kesaksian palsu. Bapak Ibu sekalian, sekarang kesaksian itu bisa dijual. Ya kan? Kesaksian itu bisa dijual. Meskipun di atasnya ada Al-Quran. Ya, meskipun dia disumpah atas nama Allah. Ya, tetapi yang terjadi, ternyata dia sumpahnya sumpah, ada yang kemudian melakukan sumpah palsu. Inilah yang menyebabkan Allah itu marah. Kenapa? Karena asma Allah, nama Allah digunakan untuk bersumpah dengan sumpah yang palsu, sementara yang mendengarkan sumpah itu karena menggunakan asma Allah, dia menganggap bahwa sumpahnya itu adalah sumpah yang benar. Bapak sekalian, hati-hati. Karena seringkali ketika orang itu berbohong, berdusta, untuk meyakinkan orang supaya dustanya itu nggak ketahuan, dia memakai nama Allah. Ya, jadi agar dustanya tidak ketahuan, maka dia bersumpah atas nama Allah. Makanya hati-hati ini. Kenapa? Karena laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Ya. Dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah sangat marah kepadanya. Kapan itu? Ada dua kata ulama. Pertama, ketika dia meninggal, karena itu nanti langsung akan masuk ke dalam pertanyaan kubur. Dan kemudian yang kedua, ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Makanya hati-hati dengan sumpah itu. Dan kalau kita lihat di sini, ini kan peristiwa sehari-hari yang sering terjadi di sekitar kita. Ketika terjadi perebutan wilayah, ya, iki tekku, dudu tekku, kan gitu kan? Ini punyamu, ya. Enggak, ini punya saya ini. Enggak, ini punya saya. Ini, ya, batas ini kurang ke sini. Batas tanah ini kurang ke sini. Dan kadang-kadang untuk mempertahankannya, meskipun kita tahu itu bukan milik kita, kadang-kadang ada orang yang rela bersumpah dengan atas nama Allah, padahal itu sumpah palsu. Supaya petugas tanah itu meyakini bahwa dia yang benar. Bapak Ibu sekalian, nun sewu mohon maaf, kalau dalam bab seperti ini menurut saya mending kita ngalah. Ya, mending kita ngalah. Berapa sih ya kira-kira akan memakan tanah kita itu? Ya. Kalau saya, ya karena mungkin saya beberapa kali juga mengalami hal seperti ini, silakan. Ya, biasanya kalau seandainya kita punya tanah baru yang itu bukan milik kita dari awal, kemudian Allah memberikan rezeki kepada kita dan bisa membeli tanah itu kan, kemudian kita sudah nggak tahu menau ini, orang kan sudah menjual ke kita, ya, dan kemudian kita digugat bahwa ini, kalau saya kasih aja itu, nggak ada enaknya orang merebut tanah orang lain. Saya ulang sekali lagi, tidak ada enaknya orang itu menggasap tanah orang lain. Saya belum ketemu orang yang merampas tanah orang lain terus hidupnya itu enak. Ya.
Itu baru di dunia. Makanya kita lihat di hadis ini kan, man halafa ala malim ri'in muslim bi ghairi haqqihi. Barang siapa yang bersumpah atas harta seorang muslim yang itu bukan haknya. Ya. Yang itu bukan haknya. Nah, karena dia seorang muslim kan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi ternyata itu bukan haknya. Itu sumpah palsu. Laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah sangat murka, sangat marah kepadanya. Ya. Ini sekalian, yang keempat, ya. Yang kelima, nah ini ya untuk suami istri ini ya. Istri menolak ajakan suami. Ya, maksudnya adalah menolak berhubungan suami istri dalam kondisi tidak ada masalah, dalam kondisi sehat, ya, dalam kondisi tidak sedang sakit dan seterusnya. Saya terus terang membawa hadis ini karena menarik. Ini hadis seolah-olah sebagai sebuah peristiwa sehari-hari yang mungkin sederhana, tapi kok mengundang kemarahan Allah gitu loh. Ya, saya bacakan di sini. Walladzi nafsi biyadi itu. Demi zat yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya. Ini sabda Rasulullah SAW tuh. Ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fata'ba 'alaihi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yardu anha. Tidaklah seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur untuk berhubungan suami istri, sedangkan sang istri enggan atau menolak, maka melainkan yang ada di langit akan murka kepadanya sampai suami memaafkannya. Ya, ini kan berarti babnya bab kekeluargaan, ya, bab yang terkait dengan masalah keluarga. Tentu ini dengan istilahnya kalau dalam ilmu iklan itu syarat dan ketentuan berlaku. Ya, istri tidak sedang sakit, ya. Istri dalam kondisi sehat-sehat saja, segar bugar dan seterusnya, kemudian diajak suaminya berhubungan suami istri kok menolak, berlakulah hadis ini. Ya, berlakulah hadis ini. Bapak sekalian, ini akhirnya saya jadi tahu kenapa ya pernikahan itu menempatkan posisi penting di dalam syariat agama, karena di dalamnya terdapat aturan-aturan yang akan mengundang murka Allah ketika aturan itu dilanggar. Salah satunya adalah ini. Ya, salah satunya adalah ini. Kenapa? Karena begitu muncul situasi seperti itu dalam kondisi sehat, dalam kondisi segar, tidak ada masalah, kok menolak? Ya kan? Kok menolak? Nah, berarti ada masalah kan di istrinya itu. Kira-kira kan seperti itu. Ya, kecuali kalau dalam kondisi sakit dan seterusnya. Yang kelima. Yang keenam, kikir. Gitu. Jadi, nyengit itu mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara fungsi sedekah itu di dalam hadis ini adalah as-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u mitatas su'. Sedekah itu memadamkan kemarahan Allah dan mencegah kematian buruk. Itu, mencegah kematian buruk. Ini hadis sahih riwayat Imam Ibnu Hibban. Saya sekali lagi, as-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u mitatas su'. Sedekah itu bisa memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala dan bisa mencegah kematian yang buruk atau kematian yang su'ul khatimah. Tapi sekalian, mungkin ada yang melihat nanti ya, atau sekarang bisa dicek ya, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Munafiqun. Ya, saya lupa surat Al-Munafiqun itu kalau enggak nomor 62 atau 63 itu ya. Itu di ayat-ayat terakhir. Kalau enggak salah di ayat yang ke-12. Di situ Allah berfirman begini. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani
ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Ya. Dan infakkanlah ya sebagian dari harta kalian. Ya, infakkanlah sebagian harta yang telah kami berikan kepada kalian, kata Allah. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datangnya kematian. Fayaqula rabbi. Jadi begitu kematian itu datang, saat sakaratul maut, orang tidak bisa mendengarnya, tapi mayat ini merasakannya. Apa? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau undurkan sedikit waktu saja dari matiku ini, fa'asoddaqo, maka niscaya aku akan bersodakoh. Ini yang dimaksud wadad fa'umi tatassu. Sodakoh itu bisa mencegah kematian buruk. Artinya, begitu orang dalam sakaratul maut, Bapak sekalian, yang menjadi ingatan dia, menjadi penyesalan dia adalah fa'as-soddaqo. Kalau seandainya engkau undurkan sedikit saja ya Allah, saya akan sodakoh gitu. Jadi betapa harta yang harus ditunaikan itu sangat penting. Dan ini pula sebabnya pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, begitu ada orang-orang sebuah gerakan yang ingin menghapus zakat dari rukun Islam, diperangi oleh Abu Bakar. Ya. Karena zakat itu ternyata bukan hanya persoalan finansial, tapi dia adalah persoalan spiritual. Ya, zakat itu bukan semata-mata persoalan harta, finansial bukan, tapi dia adalah persoalan spiritual. Apalagi sekalian, begitu orang waktunya menunaikan zakat kemudian tidak mau melakukannya, begitu orang punya keleluasaan berinfak atau bersedekah dan dia tidak melakukannya, orang ini sesungguhnya sedang sakit secara kemanusiaan. Karena pada dasarnya yang sering kita dengarkan gitu ya waktu sekolah, manusia adalah makhluk sosial, ya kan? Begitu manusia kehilangan sifat sosialnya, sebetulnya orang ini telah kehilangan status kemanusiaannya. Belum lagi kemudian kalau dikaitkan dengan agama, maka itu yang akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala manakala orang itu kikir. Ya, manakala orang itu kikir itu. Makanya di sini disebut oleh Rasulullah SAW, as-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah itu bisa memadamkan kemarahan Allah. Makanya saya ingin mewasiatkan ini kepada diri saya sendiri dan kita semuanya, banyak-banyaklah kita bersedekah sebagaimana kemampuan kita, ya, yang kita miliki. Karena seringkali banyak di antara kita ini yang kemampuan kita bersedekah itu lebih tinggi, tapi kemudian banyak yang tidak melakukannya. Ya, itu yang ke-6. Yang ke-7, yang mengundang murka Allah itu pemarah. Jadi orang yang suka marah itu orang yang mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari Abdullah bin Amr annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ma yubaiduni min ghadabillahi azza wajal, qala la taghdab. Itu ya. Dari Abdullah bin Amr, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apa yang bisa menjauhkan aku dari kemarahan Allah Azza wa Jalla? Jadi istilahnya, ya, wahai Rasulullah, kayak nopo carane supados Allah niku mboten muring-muring dumateng kula, kira-kira begitu. Apa yang menyebabkan, ya, Allah Subhanahu wa taala, atau apa yang menjauhkan aku wahai Rasulullah dari kemarahan Allah Azza wa Jalla? Qala, beliau menjawab, jangan marah. Bapak sekalian, saya pernah menjelaskan suatu ketika bahwa orang itu ketika marah, orang ini mengalami instabilitas emosional. Emosinya itu tidak stabil. Begitu orang emosinya tidak stabil, dia tidak lagi bisa mengontrol kata-katanya dan tidak bisa mengontrol amal perbuatannya. Dia tidak tahu lagi yang dia katakan benar atau salah. Dia tidak tahu lagi tindakan yang dilakukannya itu benar atau salah.
Sehingga orang marah itu sering di luar kontrol dirinya dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan ceroboh yang menyebabkan orang itu melakukan hal-hal yang mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya dalam sebuah hadis disebut itu, laisa syadidu bisur'ati innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Ya. Jadi yang dikatakan orang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat, bukan. Tapi yang dikatakan orang yang kuat adalah orang yang bisa menguasai dirinya di saat dia dalam kondisi marah. Gitu ya. Nah, itu sebabnya sampai di dalam hadis itu disebut secara detail tentang bagaimana mengatasi kemarahan itu. Kalau kamu marah sambil berdiri, duduklah. Ya kan? Kalau kamu marah sambil duduk, berbaringlah. Kalau berbaring juga masih saja marah, berwudulah. Karena marah itu merupakan tindakan setan. Kok sepertinya nggak mungkin orang itu ketika sudah berwudu terus masih teriak. Kan seperti itu. Bahkan ketika orang itu marah sambil berdiri, kemudian disuruh duduk, itu dia bisa tenang. Tapi kan tidak seperti itu ketika orang itu marah. Dan bahkan kita jumpai, mudah-mudahan bukan termasuk kita, ada banyak orang itu yang marah itu tanpa sebab. Ya, marah itu tanpa sebab. Dan Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis ini jelas sekali Rasulullah SAW menyampaikan pesan penting kepada kita bahwa kemarahan seseorang itu akan mengundang murka dan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ya, apa kira-kira yang bisa menjauhkan aku dari kemarahan Allah? Ya, maka Rasulullah menjawab dengan singkat, la taghdab, jangan marah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.